Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang molekul dan ion. Siapkan diri kalian dan selamat mengikuti. Pada materi sebelumnya, kita telah memahami tentang konsep atom, di mana setiap benda tersusun dari partikel terkecil yang bernama atom. Atom memiliki bagian-bagian inti atom dan kulit atom, di mana pada bagian-bagian tersebut terdapat subpartikel, yaitu berupa proton, neutron, dan elektron. Ini sudah kita pahami pada materi sebelumnya. Nah, pada materi kali ini kita akan fokus pada elektron. Konfigurasi elektron. Kita sudah memahami juga tentang identitas suatu unsur dalam sistem periodik unsur, bahwa pada notasi seperti ini kita mengetahui adanya nomor massa dan nomor atom, di mana nomor atom ini menunjukkan banyaknya elektron pada suatu atom unsur tertentu. Elektron yang dimiliki oleh atom ini tentu terletak pada kulit-kulit atom. Bagaimanakah posisi elektron-elektron tersebut pada kulit atom? Ini yang kita sebut sebagai konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron di dalam suatu atom berdasarkan tingkat energinya. Tingkat energi ini yang dimaksud adalah kulit atom. Untuk mempelajari konfigurasi elektron, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kulit atom, di mana kulit atom terdiri dari 4 tingkat energi, yaitu kulit 1 yang disebut kulit K, kulit lapisan kedua yang disebut kulit L, kulit lapisan ketiga yang disebut kulit M, dan kulit lapisan keempat yang disebut kulit N. Bisa jadi lapisan kulit ini bertambah sesuai dengan besarnya suatu atom. Bisa jadi ada kulit O, kulit P, dan seterusnya. Pada masing-masing kulit terdapat jumlah elektron maksimal yang dapat ditampung. Jumlah elektron pada kulit ini dirumuskan dengan 2N kuadrat, di mana N adalah tingkat atau lapisan kulit atom tersebut. Misalnya, pada kulit K, maksimal dapat menampung 2 elektron, karena berdasarkan rumus maka ini adalah 2 kali 1 kuadrat. Pada kulit L, maksimal menampung 8 elektron. Pada kulit M, maksimal menampung 18 elektron. Pada kulit N, maksimal menampung 32 elektron. Pada kulit O, P, dan seterusnya bagaimana? Bisa dihitung sendiri menggunakan rumus 2N kuadrat. Ini adalah jumlah elektron maksimal yang dapat ditampung oleh masing-masing kulit atom. Sehingga menempatkan elektron pada masing-masing kulit ini berdasarkan jumlah maksimal yang dapat ditampung pada masing-masing kulit tersebut. Selanjutnya, susunan elektron pada kulit atom. Pada unsur-unsur golongan A, ini menentukan konfigurasi elektronnya berdasarkan nomor atom atau jumlah elektronnya dengan aturan-aturan tertentu. Yang pertama, elektron-elektron akan mengisi penuh atau sebanyak mungkin sesuai dengan daya tampung atau jumlah maksimal setiap tingkatan kulit atom. Kemudian yang kedua, apabila masih ada elektron yang tersisa, di mana ini lebih dari daya tampung kulit atom tersebut, maka ada ketentuannya. Ya, kita lihat X, kita artikan jumlah elektron yang tersisa. Yang pertama, jika jumlah elektron tersisa lebih besar dari 32,
maka kulit selanjutnya akan diisi oleh 32 elektron. Kemudian, jika jumlah elektron yang tersisa lebih besar daripada 18, tapi lebih kecil daripada 32, maka kulit selanjutnya akan diisi oleh 18 elektron. Kemudian, jika jumlah elektron yang tersisa lebih besar dari 8, tetapi lebih kecil dari 18, maka kulit selanjutnya akan diisi oleh 8 elektron. Dan apabila jumlah elektron yang tersisa kurang dari sama dengan 8, maka pada kulit selanjutnya akan diisi oleh semua sisa elektron yang ada. Maksudnya bagaimana, Pak? Baik, kita praktekkan contoh susunan elektron. Sebagai contoh, aluminium. Dari informasi ini, kita mengetahui bahwa jumlah elektron yang dimiliki oleh aluminium adalah 13 elektron. Nah, dari 13 elektron ini kita tempatkan pada masing-masing kulit sesuai dengan aturan yang telah kita pelajari. Berarti pada kulit K kita masukkan 2 elektron. Sehingga sisa elektronnya adalah 11. Dari mana 11? 13 elektron dikurangi 2 elektron. Sehingga menyisakan 11 elektron. 11 elektron ini kita masukkan pada kulit L. Kulit L maksimal menampung 8 elektron. Sehingga dari sini tersisa 3 elektron. Karena sisa 3 elektron ini kurang dari 8, lebih kecil dari 8, maka tiga-tiganya ini kita masukkan ke dalam kulit M. Kulit M jadi berisi 3 elektron. Nah, berdasarkan hasil penempatan kita pada masing-masing kulit, kita bisa menemukan konfigurasi elektron untuk aluminium adalah 2, 8, 3. Kemudian contoh yang kedua, timah. Timah dari informasi ini kita ketahui memiliki 50 elektron. 50 elektron kita tempatkan pada masing-masing kulit sesuai dengan daya tampung dan aturan yang ada. Oke, kita coba ya. Kulit K berisi 2 elektron, sisa 48. Kemudian kulit L kita isi 8 elektron, karena maksimal 8, berarti sisa 40 elektron. Kulit M kita isi 18 elektron, sesuai dengan daya tampung maksimalnya 18 elektron, berarti sisa 22 elektron. Kulit N menyisakan 22 elektron, daya tampungnya adalah 32 elektron, berarti bisa masuk. Kalau gitu, konfigurasi elektronnya apakah 2, 8, 18, dan 22? Oh, ternyata bukan. Ya, bukan seperti itu. Mengapa? Ingat, 22 ini lebih besar dari 18, tapi lebih kecil dari 32. Maka menurut aturannya, yang tertulis pada kulit selanjutnya adalah 18 elektron. Sehingga di kulit N tidak bisa diisi 22 elektron, melainkan hanya 18 elektron. Sehingga menyisakan 4 elektron. 4 elektron ini dikenai aturan sama dengan yang aluminium. Sisa kurang dari 8 dimasukkan seluruhnya pada kulit selanjutnya. Berarti pada kulit O hanya diisi 4 elektron. Berdasarkan ini, maka konfigurasi elektron untuk unsur timah adalah 2, 8, 18, 18, dan 4. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang susunan elektron pada kulit-kulit atom ini, mari kita lihat tabel berikut ini. Hidrogen memiliki lambang atom H, jumlah atomnya 1, jumlah elektronnya 1, maka hanya ada 1 elektron pada kulit K. Kemudian helium memiliki nomor atom 2, jumlah elektronnya 2,
Maka di kulit K ada 2, di kulit lain karena dia tidak punya kulit lain, maka tidak ada. Kemudian neon memiliki lambang atom Ne, nomor atomnya 10, jumlah elektron 10, maka pada kulit K terisi 2 elektron dan L 8 elektron, sehingga jumlahnya adalah 10. Kemudian klor. Klor di sini ada 17 elektron, sehingga untuk penyusunannya di sini 2, 8, 7 pada kulit M. Kemudian kalsium. Ca ini 20 elektron. Pada kulit K 2, pada kulit M 8. Nah, dari 2 dan 8 ini sudah ada 10, menyisakan 10. Apakah boleh dimasukkan langsung di kulit M10? Tidak boleh. Karena apa? Karena 10 lebih besar daripada 8, lebih kecil dari 18. Sehingga harus dipecah menjadi 8 dan 2. Selanjutnya, bromin ini 35 jumlah elektronnya. Pada kulit K ada 2 elektron, L 8 elektron, M 18 elektron, dan N 7 elektron. Dan terakhir adalah iodium. I 53 elektron, hampir sama dengan timah tadi, jadi 2, 8, 18, 18, dan 7. Ini adalah beberapa contoh susunan elektron pada kulit-kulit atom. Nah, untuk mengetahui bagaimana meletakkannya pada masing-masing kulit, kita lihat contohnya. Misal atom hidrogen, maka di sini karena dia hanya memiliki 1 elektron, maka posisinya seperti itu. Jadi hanya ada 1 kulit dengan 1 elektron. Kemudian atom helium. Helium memiliki 2 elektron, sehingga cukup 1 kulit untuk menampung 2 elektron tersebut. Neon memiliki 10 elektron, maka penempatannya terdiri dari 2 kulit. Kulit K berisi 2 elektron dan kulit L berisi 8 elektron. Perhatikan untuk penyusunan 8 elektron. Tidak tersusun tersebar, melainkan 2-2. Ya, tersusun 2-2 sesuai dengan susunan yang terlihat pada gambar. Kemudian Cl memiliki 17 elektron, maka dia memiliki 3 kulit atom, K, L, dan M. Pada K terdapat 2 elektron, L 8 elektron, dan M 7 elektron. Bromin tadi punya 35 elektron, sehingga tersebar dalam 4 kulit K, L, M, N dengan jumlah sesuai yang sudah kita hitung bersama sebelumnya. Nah, ini adalah contoh susunan elektron pada beberapa atom. Kemudian berhubungan dengan konfigurasi elektron ini, kita mengenal adanya elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar dari suatu atom. Sebagai contoh, hidrogen, karena dia memiliki hanya 1 elektron, maka elektron valensi untuk hidrogen adalah 1. Kemudian untuk helium, 2. Untuk neon, kita lihat karena dia memiliki 2 kulit K dan kulit L, maka yang kita hitung untuk elektron valensi adalah kulit L. Ada berapa di kulit L? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron pada kulit terluar. Klor tadi ada 7. Ya, ada 7 elektron. Kemudian bromin tadi kita ketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron pada kulit terluar, sehingga elektron valensinya dikatakan memiliki 7 elektron valensi. Selanjutnya kita belajar tentang molekul. Kita sudah mengetahui adanya unsur dan senyawa. Unsur bagian paling kecilnya namanya atom, senyawa bagian paling kecilnya namanya molekul. Apa molekul itu? Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih atom
yang nantinya akan menghasilkan satu sifat baru sebagaimana ciri-ciri dari senyawa. Molekul ini bisa terbentuk dari atom yang sama, contohnya hidrogen, atau ditulis biasanya rumus kimianya H2 dan oksigen atau O2. Misalnya ada dua buah atom oksigen, kemudian mereka bergabung membentuk suatu ikatan, maka ini namanya adalah molekul O2. Kemudian molekul juga bisa terbentuk dari atom yang berbeda. Contohnya air H2O, karbon dioksida CO2, dan karbon monoksida atau CO. Sebagai contoh, ada atom oksigen dan dua atom hidrogen. Nah, mereka kemudian membentuk suatu ikatan. Maka ini akan membentuk yang namanya molekul H2O. Nah, ini yang kita sebut sebagai molekul. Berkaitan dengan molekul atau senyawa, kita mengenal ada dua macam, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, kita pelajari keduanya. Konsep ion, kita sering mendengar kata ion. Apakah ion itu? Ion adalah atom atau molekul yang kehilangan atau memperoleh satu atau lebih elektron sehingga jumlah elektronnya berbeda dengan jumlah protonnya. Pada materi sebelumnya kita memahami bahwa elektron ini bisa lepas dari orbitnya sehingga suatu atom bisa kehilangan atau menerima elektron dari atom lain. Nah, tentu saja perubahan ini akan menyebabkan jumlah elektronnya berbeda dengan jumlah proton yang menyebabkan dia dikatakan bermuatan. Nah, atom yang bermuatan ini kita sebut sebagai ion. Sebagai contoh, ada suatu atom yang awalnya netral. Kemudian dia kehilangan elektron, maka jumlah elektron akan lebih sedikit daripada jumlah proton, yang artinya atom ini jadi bermuatan positif. Atom yang bermuatan positif ini kita sebut sebagai kation. Kemudian apabila suatu atom ini menerima elektron dari atom yang lain, maka akan terjadi kelebihan elektron yang menyebabkan jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Maka akan menyebabkan atom tersebut bermuatan negatif. Atom bermuatan negatif ini kita sebut sebagai anion. Jadi, ion terdiri dari dua macam. Ada kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Selanjutnya contoh ion. Contoh kation misalnya K+. Ketika ada K+ begini artinya atom kalium itu kehilangan satu elektron. Karena di situ tidak ada angka yang lain, hanya K dan plus. Kemudian ketika kita menemukan Pb2+, artinya atom timbal ini kehilangan 2 elektron. Kemudian Fe3+, ini artinya atom besi ini kehilangan 3 elektron. Jadi angka yang ada di depan tanda plus ini menunjukkan jumlah elektron yang hilang atau yang dilepaskan. Untuk satu memang tidak ditulis karena pada matematika kita tahu bahwa satu bisa diabaikan. Sehingga ketika menemukan hanya tanda plus saja, ini diasumsikan kehilangan satu elektron. Kemudian contoh anion. Contoh anion misalnya F-, dilambangkan dengan min di atasnya ya, F-. F- ini artinya atom fluor memperoleh atau menerima tambahan sebanyak satu elektron. Sama ya, secara membacanya, cara memahaminya sama dengan kation. Ya, hanya saja di sini adalah memperoleh atau mendapatkan tambahan elektron. Kemudian S2- berarti atom sulfur yang memperoleh 2 tambahan elektron. Dan N3-
Ini juga sama ya, atom nitrogen yang mendapatkan tambahan sebanyak 3 elektron. Ini adalah beberapa contoh dari ion, baik itu kation maupun anion. Selanjutnya, kita lihat ikatan ion. Kita mengenal garam sebagai sebuah senyawa, sehingga apabila kita ambil satu butir garam, kemudian kita pecah menjadi yang paling kecil, maka akan menghasilkan yang namanya molekul garam. Molekul garam terbentuk dari ikatan antara Na+ dan Cl-. Jadi, molekul garam ini tersusun atas atom natrium dan klor. Atom natrium memiliki satu elektron valensi, sedangkan atom klor memiliki 7 elektron valensi. Ketika keduanya bertemu, maka akan terjadi perpindahan elektron dari salah satu atom tersebut. Mengapa elektronnya berpindah? Untuk mencapai kestabilan. Natrium jumlah elektron valensinya 1. Ini tidak stabil. Begitu juga dengan klor. Klor memiliki jumlah elektron valensi 7. Ini juga tidak stabil. Agar stabil, maka kemungkinannya elektron valensi pada natrium pindah ke klor atau elektron valensi pada klor berpindah ke natrium. Memindahkan satu elektron dengan 7 elektron lebih mudah memindahkan satu elektron. Sehingga yang terjadi adalah elektron pada kulit terluar Na akan berpindah ke Cl. Sehingga natrium akan bermuatan positif dan klor menjadi bermuatan negatif. Perpindahan ini menyebabkan terjadinya sebuah ikatan. Nah, ikatan antara Na+ dan Cl- ini membentuk molekul NaCl atau yang kita kenal dengan garam. Garam adalah sebuah senyawa karena memiliki sifat yang berbeda dari penyusunnya. Nah, senyawa yang terbentuk dari ikatan sesama ion, baik itu kation dan anion ini, kita sebut sebagai senyawa ionik atau senyawa ion. Beberapa contoh senyawa ion lainnya bisa kita temukan pada natrium klorida sebagai bahan pasta gigi, atau kalium bromida pada industri kertas, kalium klorida pada pupuk, kalsium karbonat soda kue, kalsium klorida pengolahan air, dan natrium hidroksida atau yang kita kenal sebagai soda api. Ini adalah beberapa contoh senyawa ion selain garam. Selanjutnya kita belajar tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi akibat penggunaan pasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom. Jadi, ketika ada dua atom kemudian membentuk suatu ikatan, di mana ikatan ini merupakan ikatan untuk menggunakan elektron bersama, maka ini kita sebut sebagai ikatan kovalen. Mengapa dua atom ini menggunakan elektron secara bersamaan? Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi yang stabil. Sebagai contoh, kita mengenal hidrogen. Hidrogen memiliki satu elektron pada kulit atomnya. Kondisi ini tentu tidak stabil karena agar stabil suatu atom memiliki 18 atau 32 elektron pada kulit terluarnya. Karena sama-sama tidak stabil, untuk mencapai kondisi yang stabil, maka satu atom hidrogen membutuhkan atom hidrogen yang lain untuk membentuk suatu ikatan, di mana kedua atom hidrogen tersebut bisa menggunakan elektron secara bersamaan untuk mencapai kondisi yang stabil.
Karena ada sepasang elektron yang digunakan bersama, maka menuliskannya adalah H strip 1H. Kalau ada seperti ini artinya ada dua atom hidrogen yang berikatan dengan satu pasang elektron bersama. Menuliskan rumus kimianya H2. Oksigen juga demikian. Oksigen memiliki 6 elektron valensi. Kondisi ini juga tidak stabil karena untuk mencapai kestabilan butuh 8 elektron. Maka satu atom oksigen akan membutuhkan atom oksigen yang lain membentuk suatu ikatan begini. Sehingga kedua atom ini pada kulit atomnya sama-sama memiliki 8 elektron, di mana yang 2 elektron adalah elektron bersama yang digunakan oleh kedua atom tersebut. Karena di situ terlihat ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, maka penulisannya adalah O strip 2 O. Apabila ada seperti ini, artinya ada 2 atom oksigen yang berikatan dengan 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Penulisan rumus kimianya O2. Selanjutnya nitrogen. Nitrogen memiliki 5 elektron valensi. Tidak stabil. Agar stabil bagaimana? Dia membutuhkan sesama atom nitrogen untuk menyatukan elektronnya sehingga terbentuk 3 pasang elektron bersama. Adanya 3 pasang elektron bersama ini menyebabkan pada masing-masing atom kulit terluarnya terdiri dari 8 elektron atau dikatakan stabil. Karena di situ terlihat ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, maka penulisan notasinya adalah N strip 3N atau menulis rumus kimianya adalah N2. Apabila ada penulisan N strip 3N begitu, artinya ada 2 atom nitrogen yang berikatan dengan 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Molekul-molekul yang terbentuk dari sesama atom dari unsur yang sama ini kita sebut sebagai molekul unsur. Selanjutnya, senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari sesama unsur yang membentuk ikatan kovalen. Jadi, kalau senyawa ion tadi terbentuknya karena ikatan ion, kalau senyawa kovalen terbentuknya melalui ikatan kovalen. Contoh, air. Air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom hidrogen masing-masing memiliki 1 elektron valensi. Atom oksigen memiliki 6 elektron valensi. Sehingga untuk mencapai suatu kestabilan, maka elektron pada hidrogen akan menempel atau berikatan dengan elektron pada oksigen. Jadi seperti ini digambarkan menghasilkan suatu bentuk molekul yang bisa kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Artinya ada 2 atom hidrogen yang berikatan dengan 1 atom oksigen di mana masing-masing ikatannya terdiri dari 1 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Maka menuliskan rumus kimianya adalah H2O. Contoh berikutnya, karbon dioksida. Karbon dioksida terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi dan atom
Oksigen memiliki 6 elektron valensi. Keduanya sama-sama tidak stabil. Untuk membentuk suatu kestabilan, maka terjadilah ikatan pada masing-masing elektron terluarnya. Seperti ini. Jadi masing-masing memiliki pasangan sendiri-sendiri membentuk suatu ikatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Penulisan notasi kimianya adalah seperti ini. Karena ada dua pasang elektron yang digunakan bersama melalui ikatan kovalen, berarti ada dua strip yang digunakan untuk menuliskan notasi kimianya. Artinya di situ terdapat dua atom oksigen yang berikatan dengan satu atom karbon, di mana masing-masing ikatannya terdiri dari dua pasang elektron bersama. Penulisan rumus kimianya adalah CO2. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah amonia. Amonia terdiri dari atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Atom nitrogen memiliki 3 elektron valensi dan atom hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Keduanya sama-sama tidak stabil. Agar stabil, maka masing-masing elektron pada hidrogen berikatan dengan masing-masing elektron valensi yang bebas tidak berpasangan dari amonia, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, penulisannya bagaimana? Penulisannya karena masing-masing hanya satu elektron bersama, maka penulisannya adalah seperti ini. Untuk rumus kimianya adalah NH3. Jadi, penulisan notasi kimia ini mengikuti bagaimana bentuk dari molekulnya. Biasanya seperti itu, sehingga akan terlihat ikatan pada elektronnya. Baik anak-anak, demikian penjelasan Pak Hanafi tentang molekul dan ion. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.